7 trik teras kecil ala Jepang. Rumah sempit jadi terlihat luas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, kita buka video ini dari satu kenyataan kecil yang sering bikin hati agak nyesek, tapi jarang diomongin, yaitu teras rumah yang ukurannya segitu-segitu saja, tapi entah kenapa rasanya selalu kurang rapi, kurang lega, dan kurang layak dipamerkan. Apalagi di zaman sekarang saat layar ponsel isinya rumah orang lain yang kelihatannya adem, estetik, dan tenang, sementara teras kita lagi jadi parkiran sandal, tempat pot miring, dan saksi bisu ember nyempil yang tidak tahu harus disalahkan ke siapa. Judul video ini bukan sekadar soal trik atau gaya Jepang yang kelihatannya jauh dari kehidupan kita, tapi justru soal cara berpikir yang sangat relevan dengan hidup sekarang, ketika lahan makin sempit, harga rumah makin naik, dan kita dituntut tetap waras di ruang yang terbatas. Karena orang Jepang itu bukan sulap bikin teras kecil jadi luas, mereka cuma tidak memaksakan ego ke ruang yang sudah capek. Dan di situ letak pelajaran pentingnya. Di pembahasan nanti, kita tidak sedang belajar jadi orang Jepang atau ikut tren estetik semata, tapi belajar berdamai dengan rumah sendiri. Belajar merawat ruang kecil supaya hati tidak ikut sesak. Dan belajar satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Bahwa teras kecil yang rapi itu bukan soal gaya hidup mahal, tapi soal cara kita menghargai ruang pulang. Sambil sesekali senyum sendiri karena ternyata masalah yang kita kira sepele ini relate banget dengan hidup banyak orang. Trik pertama ala Jepang itu soal berani menyederhanakan teras kecil. Bukan sekadar buang barang, tapi berdamai dengan kenyataan bahwa teras bukan gudang serbaguna. Aku dulu merasa semua barang itu penting. Pot bunga, hadiah arisan penting, kursi plastik bekas hajatan penting, ember retak juga penting karena siapa tahu hujan. Sampai akhirnya teras kelihatan seperti lapak pindahan. Orang Jepang itu unik. Mereka lebih takut ruang terlihat penuh daripada takut kehabisan barang. Jadi mereka pilih 1-2 benda yang benar-benar dipakai, sisanya disingkirkan, hasilnya teras kecil jadi kelihatan lebih lapang. Dan lucunya Bu, waktu barang dikurangin, yang hilang bukan fungsi tapi stres. Nyapu jadi cepat, nyari sandal tidak pakai acara debat rumah tangga kecil-kecilan. Trik kedua itu soal kebiasaan harian yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Orang Jepang tidak menunggu teras kotor dulu baru dibersihkan. Mereka bersih sedikit tapi rutin. Kayak nyapu sambil nunggu air mendidih, kita sering kebalik. Nunggu kotor parah baru dibersihkan sambil ngomel. Aku dulu kalau nyapu teras itu, nunggu sampai pasirnya bisa dijadikan bahan bangunan. Padahal setelah dicoba rutin sedikit setiap hari, ternyata capeknya lebih ringan, emosinya lebih stabil. Dan yang paling kerasa itu rasa malu berkurang kalau ada tamu dadakan. Karena teras sudah dalam kondisi layak tayang. Trik ketiga berkaitan dengan warna yang dipakai di teras kecil. Jepang jarang sekali pakai warna teriak-teriak di ruang sempit. Karena warna ramai itu bikin mata capek. Aku dulu mikir makin warna-warni makin hidup. Padahal di ruang kecil malah bikin sumpek. Setelah ganti pot dan alas teras ke warna netral, abu, coklat kayu, putih, hijau tanaman, teras langsung kelihatan lebih tenang. Rasanya kayak habis nurunin volume suara tetangga yang muter dangdut pagi-pagi. Tidak berubah isinya tapi lebih nyaman dirasakan. Trik keempat itu memanfaatkan arah ke atas. Karena lantai teras kecil itu aset mahal, orang Jepang paham betul bahwa kaki manusia butuh ruang. Jadi barang dinaikkan ke dinding, rak sepatu tipis ditempel, gantungan dipakai, hasilnya lantai lega. Sandal tidak lagi saling tindih seperti rebutan oksigen. Aku pasang rak dinding
dan langsung sadar, ternyata selama ini bukan terasku yang kecil, tapi caraku naruh barang yang kebanyakan horizontal. Setelah vertikal dimanfaatkan, teras terasa seperti naik kelas tanpa renovasi. Trik kelima adalah menghadirkan unsur alam secara sadar dan terkontrol. Bukan asal taruh tanaman sampai teras berubah jadi hutan mini. Orang Jepang biasanya pilih 1 atau 2 tanaman dengan bentuk sederhana. Dirawat dengan penuh perhatian, bukan cuma pajangan. Aku dulu punya banyak tanaman tapi tidak ada yang diurus serius. Akhirnya layu bareng-bareng setelah belajar memilih 1 tanaman saja. Disiram tiap pagi, dibersihkan daunnya, kok rasanya teras jadi hidup, seperti punya teman kecil yang nunggu kita pulang, sederhana tapi ngena di hati. Trik keenam, menyentuh soal pencahayaan yang sering diremehkan. Orang Jepang jarang pakai lampu teras yang silau seperti lapangan futsal. Mereka pilih cahaya hangat yang bikin tenang. Teras kecil dengan lampu hangat terasa lebih ramah, lebih manusiawi. Aku ganti lampu putih terang ke lampu kuning lembut, hasilnya luar biasa. Duduk sebentar di teras malam hari, rasanya seperti terapi murah meriah. Tidak perlu kopi mahal, cukup lampu yang tidak bikin mata merasa diinterogasi. Trik ketujuh ini paling dalam dan paling susah ditiru, karena bukan soal barang tapi soal sikap. Orang Jepang memperlakukan rumah kecil dengan rasa hormat. Mereka tidak merasa kalah karena rumahnya sempit. Mereka tidak menjadikan rumah orang lain sebagai standar kebahagiaan. Teras kecil dirawat bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu bagian dari hidup mereka. Aku belajar pelan-pelan untuk tidak terus mengeluh, tidak membandingkan. Karena ternyata menerima ukuran teras sendiri itu lebih menenangkan daripada menghayalkan teras orang lain. Dan anehnya, setelah sikap berubah, teras kecil itu terasa lebih luas tanpa diukur ulang. Kadang kita terlalu sibuk mengeluh soal sempitnya teras, sampai lupa kalau yang bikin sesak itu bukan ukurannya, tapi pikiran kita sendiri. Teras kecil disalahkan, padahal sandal yang numpuk juga ikut berkontribusi. Ini bukan ceramah ya Bu, ini sindiran halus penuh cinta. Karena ternyata ruang kecil itu cuma minta 1 hal, dirawat dengan niat dan sedikit keikhlasan, bukan ditumpuki ekspektasi setinggi jemuran tetangga. Kalau dipikir-pikir, teras kecil itu mirip hidup kita. Tidak selalu luas, tidak selalu rapi dari awal, tapi bisa jadi nyaman kalau kita berhenti membandingkan dan mulai merapikan pelan-pelan. Tidak harus langsung estetik ala majalah, cukup bikin hati betah pulang. Karena rumah itu bukan lomba desain, tidak ada pialanya, yang ada cuma rasa tenang atau capek setiap kita buka pintu. Jadi mulai besok, sapu teras sambil senyum tipis, geser sandal tanpa emosi, siram tanaman sambil tarik napas, dan yakinkan diri bahwa rumah kecil ini cukup. Teras kecil ini layak dicintai, dan kita tidak sedang kekurangan apa-apa, kita hanya sedang belajar menikmati hidup dari ruang yang sederhana. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.